Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu Tika Karlina Rahmawati MPD dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Adelia Eka Putri, NIM 860456308. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Prodi PGSD. Yang pertama, daftar isi. Daftar isi terdiri dari 3 bab. Yang pertama, bab pengertian. Yang kedua, apa itu peran filsafat ilmu dalam peserta didik dan contoh penerapannya. Bab 3, penutup. Kita akan masuk ke bab yang pertama. Bab pertama, pengertian. Filsafat ilmu dalam ilmu pendidikan adalah kajian yang membahas dasar-dasar pengetahuan, metode, tujuan, serta nilai-nilai yang digunakan dalam proses pendidikan secara kritis, logis, dan sistematis. Secara umum, filsafat ilmu adalah cabang filsafat yang mempelajari hakikat ilmu pengetahuan, cara memperoleh ilmu, dan kegunaan ilmu. Dan ilmu pendidikan adalah ilmu yang mempelajari proses mendidik, pembelajar, serta mengembangkan. Kita masuk ke bab yang kedua, peran filsafat ilmu beserta contoh dan penerapannya. Di bab kedua ini terbagi menjadi 6. Yang pertama, memberikan landasan ontologis atau hakikat pendidikan. Yang kedua, memberikan dasar epistemologi atau cara memperoleh pengetahuan. Yang ketiga, memberikan arahan aksiologis, nilai dan tujuan pendidikan. Yang keempat, mengembangkan pola pikir kritis dan relatif. Nomor 5, mendorong pengembangan teori pendidikan. Dan nomor 6, mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu. Kita masuk ke tahapan yang pertama, memberikan landasan ontologis atau hakikat pendidikan. Filsafat ilmu membantu menjawab pertanyaan, apa sebenarnya pendidikan itu ya? Pendidikan dipahami bukan sekadar transfer pengetahuan, tetapi juga memperoleh manusia membentuk manusia seutuhnya. Membantu meresmikan objek kajian ilmu pendidikan, misalnya peserta didik, proses belajar, dan lingkungan belajar. Contoh, guru tidak hanya mengajar materi matematika, tetapi guru juga membentuk karakter siswa seperti disiplin, jujur, dan tanggung jawab. Artinya, pendidik dipahami sebagai proses membentuk manusia seutuhnya, bukan hanya memberi ilmu saja. Kita lanjut masuk ke tahap yang kedua, memberikan dasar epistemologis atau cara memperoleh pengetahuan. Filsafat ilmu mengkaji bagaimana pengetahuan dalam pendidikan diperoleh dan divalidasi. Yang pertama, menentukan metode pembelajaran yang tepat, empiris, rasional, atau kombinasi. Kedua, mengkritis teori belajar seperti behaviorisme, konstruktivisme, dan humanisme. Yang ketiga, membantu guru dan peneliti memahami mengapa suatu metode efektif. Contohnya, guru menggunakan metode diskusi dan praktik langsung dalam pembelajaran IPA agar siswa lebih memahami materi melalui pengalaman. Contohnya, ini menunjukkan bahwa pengetahuan diperoleh melalui proses berpikir dan pengalaman belajar.
Lanjut, kita masuk ke tahapan yang ketiga, memberikan arahan aksiologis atau nilai dan tujuan pendidikan. Filsafat ilmu membahas nilai etika dan tujuan pendidikan, menentukan tujuan pendidikan, misalnya membentuk manusia berkarakter, berilmu, dan bermoral. Yang kedua, menjadi dasar dalam pengambilan keputusan etis dalam praktik pendidikan. Dan yang terakhir, mengarahkan pendidikan agar tidak hanya cerdas secara intelektual, tapi juga bermoral dan sosial. Contohnya, sekolah menerapkan pendidikan karakter seperti sopan santun, kerjasama, dan kejujuran dalam kegiatan belajar sehari-hari. Pendidikan tidak hanya mengejar nilai akademik, tetapi juga nilai moral dan etika. Kita masuk ke tahap yang keempat, mengembangkan pola pikir kritis dan reflektif. Filsafat ilmu melatih yang pertama, berpikir logis dan sistematis. Kedua, bersikap kritis terhadap kebijakan dan praktik pendidikan. Yang ketiga, melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran. Yang keempat, ini sangat penting bagi pendidik agar tidak sekadar mengikuti metode, tetapi mengalami alasan dibaliknya. Contohnya, guru mengajak siswa berdiskusi tentang dampak penggunaan media sosial, sehingga siswa mampu berpikir kritis dan tidak mudah percaya informasi palsu. Artinya, filsafat ini melatih siswa untuk berpikir logis dan reflektif. Kita masuk ke tahap yang kelima, mendorong mengembangkan teori pendidikan dengan pendekatan filosofis. Yang pertama, ilmu pendidikan tidak stagnan, tetapi terus berkembang. Yang kedua, teori-teori pendidikan dapat diuji, dikritik, dan disempurnakan. Yang ketiga, membuka ruang inovatif dalam kurikulum dan metode pembelajaran. Contohnya, sekolah mulai menerapkan pembelajaran digital dalam metode pembelajaran berbasis proyek atau project-based learning agar siswa lebih aktif dan kreatif. Artinya, ini menunjukkan adanya pengembangan dan pembaruan teori serta metode pendidikan. Kita masuk ke tahap yang keenam atau tahap yang terakhir, mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu. Filsafat ilmu membantu menghubungkan pendidikan dengan bidang lain seperti yang pertama psikologi, dua sosiologi, dan ketiga antropologi. Yang terakhir, sehingga pendidikan menjadi lebih holistik dan kontekstual. Contohnya, guru memahami psikologi perkembangan anak sebelum menentukan metode mengajar yang sesuai dengan usia siswa, yang artinya pendidik dipadukan dengan ilmu psikologi agar proses belajar lebih efektif. Kita masuk ke bab yang ketiga atau bab yang terakhir, penutupan. Nanti penutupan kita dibagi menjadi dua ya teman-teman, dan tiga. Yang pertama, kesimpulan. Filsafat ilmu memiliki peran penting dalam memperkuat ilmu pendidikan karena menjadi dasar konseptual, kritis, dan reflektif dalam proses mendidik. Melalui filsafat ilmu, pendidikan tidak hanya berfokus pada penyampaian pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter, nilai moral, dan cara berpikir kritis peserta didik. Dengan demikian, pendidikan dapat berkembang secara lebih terarah, bermakna, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Untuk sarannya, pendidik dan lembaga pendidikan sebaiknya memahami dan menerapkan filsafat ilmu dalam proses pembelajaran agar pendidikan tidak bersifat mekanis semata. Selain itu, pengembangan ilmu pendidikan perlu terus dilakukan melalui pemikiran kritis, inovatif, agar mampu menghadapi perkembangan zaman dan tentang dunia pendidikan modern. Sekian, terima kasih untuk video ini. Mohon maaf apabila ada salah kata atau salah mengucapkan. Mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.